70% pelaku usaha hotel dan restoran di Jakarta berencana melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK karena bisnis yang lesu. Tiap buka berita capek gue, jujur. Isinya berita PHK lagi, PHK lagi, PHK terus. Dari pabrik, media, startup, sekarang ke e-commerce sampai ke hotel di Jakarta mulai terancam PHK massal. Data Kemnaker per Mei 2025 lebih dari 26.000 orang kehilangan pekerjaan. Bayangin, lo kerja keras, lembur, lo loyal banget sama perusahaan lo, tapi yang datang bukan bonus, tapi surat PHK. Ini bukan cuma soal angka, ini soal dapur orang banyak, soal hidup dari hari ke hari. Terus kita harus tanya nih, kemana negara saat kita dihantam gelombang PHK? Apa strategi pemulihan yang bakal dilakuin? Dan seberapa siap sih kebijakan ekonomi kita ngadepin semuanya ini? Pengusaha jelas perlu stabilitas. Pekerja perlu perlindungan dan Indonesia butuh banget banyak investasi buat ciptain banyak lapangan kerja baru dan juga dorong ekonomi. Per Mei 2025 data Kemnaker udah 26.455 orang resmi di PHK. Dan prediksinya itu bakal tembus 280.000 orang sampai akhir tahun nanti. Gila, ini tuh ngeri banget. PHK di Jawa Tengah itu sebanyak 10.695 kasus. Dan di Jakarta angkanya udah 6.000 lebih. Dan di Riau itu 3.000 lebih. Sektor yang terdampak itu industri pengolahan, perdagangan besar, eceran sama jasa. Tapi guys, versi Apindo ini jumlah orang yang kena PHK malah lebih tinggi lagi. Apindo infoin kalau jumlah PHK dari rentang waktu 1 Januari sampai 10 Maret doang itu mencapai 73.992 kasus. Ini berapa kali lipatnya? Nah, perbedaan data Kemnaker sama Apindo ini ternyata itu gara-gara perbedaan metode pengumpulan datanya. Kemnaker ngandelin laporan dinas ketenagakerjaan di daerah. Nah, kalau Apindo pakai data dari BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kita nggak debat soal angka. Yang kita butuhin adalah solusi nyata. Indonesia bukan satu-satunya negara yang ngalamin PHK massal. Dan kayaknya gue udah ngomong ini berkali-kali gitu ya. Karena memang dunia lagi gak baik-baik aja. Dan menurut data Worker Adjustment and Retraining Notification Act, di Amerika Serikat sendiri udah lebih dari 130 perusahaan ngajuin pemberitahuan kalau mereka bakal nge-PHK massal karyawannya di bulan ini, Juni 2025. Nah, perusahaannya kalian gak bakal nyangka. Ternyata itu Walmart, Pfizer, Chevron, McDonald's, UPS, bahkan FedEx juga bakal PHK massal karyawannya. Kita sama-sama tahu, pemerintah juga lagi ngelakuin efisiensi anggaran. Nah, isu yang lagi banyak beredar katanya efisiensi anggaran ini bikin sektor hotel sama resto berpotensi PHK massal. Nah, kita lihat nih. Presiden Prabowo instruksiin memang buat efisiensi di seremonial. Contohnya kayak acara HUT, kayak ulang tahun gitu, studi banding ke luar negeri, sama perjalanan dinas atau rapat-rapat yang sering keluar kota dan harus nginep di hotel mewah. Kenapa sih anggarannya harus diefisienin? Karena anggaran negara selama ini kan terserap ke hal-hal yang kurang berdampak langsung atau kurang dirasain sama rakyat langsung. Kayak perjalanan dinas dipotong 50%. Tujuannya buat dialihin ke hal yang lebih real dan nyentuh rakyat langsung. Kayak pembangunannya, infrastruktur pendidikan,
program makan bergizi sama pelayanan publik langsung. Industri hotel dan resto yang udah rutin dapat proyekan dari pemerintah lewat perjalanan dinas pasti ngerasain pendapatan mereka berkurang. Solusinya harus kayak gimana dong ya? Pemerintah memang harus membantu sektor hotel dan resto nih, ngasih promosi-promosi. Dan sektor hotel dan restonya juga perlu dorong transformasi wisata lokal, digital event, kolaborasi, promosi lainnya, biar nggak ketergantungan sama proyek pemerintah ini. Atau mungkin bisa bikin pelatihan buat para pekerjanya, bisa bikin manajemen event skala kecil, hospitality dan wisata komunitasnya. Nah, pemerintah ngebantu buat promosiin pariwisata ke luar negeri atau skala nasional aja, biar sektor ini tetap hidup dan masih banyak cara lain mungkin untuk meningkatkan kembali sektor pariwisata ini. Nah, yang bisa dilakukan ini gak bisa sendiri tapi dibantu sama banyak stakeholder atau pihak-pihak lain supaya resto dan hotel gak cuma berdiri gara-gara proyek perjalanan dinas. Setelah efisiensi, terus apa pemerintah punya roadmap jangka panjang buat buka lapangan kerja baru? Karena kita lihat banyak banget orang yang butuh pekerjaan karena banyaknya PHK juga. Kalau gue lihat-lihat dari pemberitaan yang ada, jawabannya ada. Presiden Prabowo bahkan target bangun 30 proyek raksasa yang bakal ciptain 8 juta lapangan kerja. Bahkan kita lihat sekarang Prabowo gencar kerjasama internasional dari Asia sampai Eropa buat tarik investasi. Kerjasama Indonesia-Tiongkok contohnya. Ada ekspor pertaniannya, pariwisata juga sampai investasi di Danantara. Terus kerjasama Indonesia-Perancis. Ada investasi transisi energi sama ketahanan pangannya. Kerjasama Indonesia-India, kerjasama Indonesia-Jepang, dan masih banyak kerjasama sama beberapa negara lain di Asia dan juga Eropa. Lagi-lagi gue ngulang terus, hilirisasi dan ketahanan pangan juga bakal bantu serap tenaga kerja yang banyak. Itu harapannya. Nah, kesimpulannya, seluruh kegiatan dan kebijakan pemerintah memang udah ada arahnya untuk nyiptain peluang baru dan lapangan kerja baru. Ditambah lagi kita ngelihat ada jaminan PHK yang membantu korban PHK selama 6 bulan dan sudah mulai berjalan. Dan udah banyak banget yang ngeklaim. Dan kita ngelihat ini lumayan membantu banget buat teman-teman kita yang kena PHK. Dan katanya nih Satgas PHK juga bentar lagi bakalan rampung dan ngebantu mengatasi isu-isu PHK ini. Kalau dilihat dari keseluruhannya memang kebijakan pemerintah saat ini sepertinya sudah bergerak ke arah yang tepat. Menjaga stabilitas, narik investasi, membuka peluang baru dan tantangannya. Berarti bukan lagi kita mau kemana, tapi gimana caranya sampai ke sana. Gimana pemerintah bisa bawa investasi itu dan membawa keuntungannya buat masyarakatnya sendiri. Pemerintah juga gak bakal bisa jalan sendiri, pasti butuh kolaborasi. Dunia usaha, anak-anak muda, akademisi, dan masyarakat. Pertanyaannya buat kita semua, apa kita cukup siap buat ngejawab peluang besar ini? Kalau menurut kalian gimana? Segitu aja dari gue Teresa Sambari, gue tunggu pendapat kalian. Thank you udah nonton sampai akhir, bye.